Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wonder People. Pada tanggal 8 Maret 2026 yang lalu, dunia intelektual Islam, khususnya di Asia Tenggara, kehilangan salah satu nama terbesarnya, yaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Ketika seorang tokoh seperti Al-Attas wafat, penting bagi kita untuk bertanya, apa yang ikut hilang dan kita rindukan ketika Al-Attas pergi? Sebab Naqib Al-Attas bukan sekedar sarjana besar. Ia adalah salah satu dari sedikit pemikir muslim modern di Asia Tenggara yang benar-benar membangun sebuah sistem pemikiran yang utuh tentang ilmu, tentang sejarah, tentang kritik terhadap sekularisme, tentang pendidikan, dan bahkan tentang adab. Jadi dalam Shifas Corner kali ini, saya ingin langsung ke inti persoalan. Di dalam peta pemikiran Islam modern di Asia Tenggara, di mana kira-kira posisi Syekh Naqib Al-Attas, apa kontribusinya, dan apa warisan intelektual yang penting yang ia tinggalkan bagi kita semuanya. Untuk melihat posisi Al-Attas dengan lebih presisi, dengan lebih tepat, kita perlu membandingkannya dengan tokoh-tokoh yang lain. Misalnya, Harun Nasution, seorang pemikir pembaharu di Indonesia, kuat dengan kecenderungan rasionalitasnya dalam rehabilitasi rasionalitas Islam. Beliau menulis buku tentang Islam rasional. Nurcholish Madjid, juga pembaharu di Indonesia, kuat dalam pembaharuan pemikiran Islam di ruang publik modern, di mana Nurcholish Madjid, atau biasa dipanggil sebagai Cak Nur, berusaha mengharmonikan antara keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Buya Hamka kuat dalam konteks sintesis dirinya, pribadinya sebagai seorang ulama, sebagai seorang sastrawan, sebagai pemikir moral, tasawuf, mufasir, dan juga seorang dai. Naqib Al-Attas berbeda. Ia bergerak lebih dalam. Ia tidak berhenti pada pembaruan di level wacana, tetapi masuk ke akar persoalan. Dengan pandangan alam apa umat Islam memahami ilmu, manusia, dan realitas. Karena itu, kalau tokoh lain banyak bicara tentang reformasi Islam, Al-Attas berbicara tentang reformasi dasar pengetahuan itu sendiri. Itulah sebabnya Khairuddin Al-Junaid dalam bukunya, salah satu babnya mengupas tentang Al-Attas ini, bukunya judulnya adalah The Shapers of Southeast Asian Islam, menempatkan Al-Attas sebagai seorang desekularis, yakni pemikir yang menjadikan kritik atas sekularisme sebagai poros utama bangunan intelektualnya. Secara biografis, Al-Attas lahir di Bogor pada tahun 1931, menempuh pendidikan di dunia Melayu, lalu bergerak ke jalur akademik internasional. Pernah berkuliah di University Malaya, di McGill University di Kanada, dan menamatkan PhD-nya di SOAS, University of London di Inggris. Lintasan ini penting karena ia mengenal Barat dari dalam, tapi tidak tunduk padanya secara intelektual. Jadi kritik Al-Attas terhadap Barat bukan kritik yang reaktif, bukan sentimen, bukan anti modernitas secara mentah. Ia mengkritik Barat dari level yang paling dalam, level worldview, pandangan dunia, level epistemologi, level asumsi dasar tentang manusia dan ilmu. Di titik ini, Al-Attas bukan hanya sarjana muslim, tetapi juga seorang pemikir sistemik. Ia tidak menulis serpihan gagasan, ia membangun arsitektur intelektual, dan itu membuatnya berbeda dengan yang lain. Salah satu kontribusi terbesarnya yang kadang kalah terkenal dari tema Islamisasi ilmu adalah kerja ilmiahnya dalam sejarah intelektual Islam Nusantara. Melalui disertasinya, The Metaphysics of Hamzah Fansuri, tentang Hamzah Fansuri, seorang ulama di Aceh, di kawasan Nusantara, di bumi Nusantara ini, Al-Attas menunjukkan bahwa sejarah Islam Melayu tidak bisa dibaca secara dangkal. Hamzah Fansuri baginya bukan sekedar penyair sufi, penyair dengan syair-syair perahunya itu yang kontroversial.
Ia adalah figur penting dalam pembentukan bahasa intelektual Melayu, dalam artikulasi metafisiknya, dan dalam proses islamisasi di Kepulauan Melayu Indonesia di Nusantara ini. Ini poin yang sangat besar dan penting sebab di sini Al-Attas menggeser cara baca kita. Islamisasi Nusantara menurutnya bukan hanya soal konversi agama, perpindahan agama, tetapi ada transformasi konsep di dalamnya, ada transformasi makna, ada transformasi bahasa. Ia juga masuk ke polemik tentang Ar-Raniri dengan disiplin filologis dan konseptual yang ketat. Ar-Raniri ini adalah rivalnya atau teman debatnya Hamzah Fansuri di kurun kemudian. Tapi tentu, nama Al-Attas paling sering dia kaitkan dengan kritiknya terhadap sekularisme. Dan memang disitulah salah satu pengaruh globalnya yang paling terasa. Bagi Al-Attas, sekularisme bukan cuma pemisahan agama dan negara sebagaimana banyak dipahami oleh orang. Itu terlalu dangkal. Menurutnya, sekularisme adalah sistem pandang yang mempengaruhi cara manusia memahami ilmu, memahami realitas, memahami nilai, dan akhirnya memahami dirinya sendiri. Inilah tesis besarnya. Ilmu tidak sepenuhnya netral. Ketika umat Islam mengambil ilmu modern barat tanpa memeriksa worldview atau pandangan dunia di baliknya, yang masuk bukan cuma metodenya saja, tetapi juga asumsi-asumsi sekular yang ada di dalamnya tentang manusia, tentang kebebasan, alam, kebenaran. Akibatnya, yang lahir bukan hanya pencerahan, tetapi apa yang disebut oleh Al-Attas dipandang sebagai krisis kebenaran, kekacauan ilmu, dan kebingungan intelektual umat. Jadi, kritik Al-Attas bukan sekedar barat salah, bukan itu. Yang ia katakan lebih tajam, umat Islam sedang memakai instrumen pengetahuan yang dibentuk oleh peradaban lain. Lalu ia heran mengapa mereka kehilangan arah. Disinilah kemudian lahir gagasan yang paling terkenal dari Al-Attas, yaitu Islamisasi ilmu, yang berkorespondensi dengan ide Islamisasinya Islamisasi ilmunya Ismail Raja Faruqi di Amerika, seorang sarjana dari Palestina yang berkarir dan mengembangkan keilmuan pemikirannya di Amerika. Tapi istilah ini sering disalahpahami. Islamisasi ilmu bukan sekedar menempelkan ayat ke semua disiplin ilmu, bukan ayatisasi, bukan menjustifikasi penemuan sains dengan ayat atau dengan Quran, bukan membuat sains menjadi slogan religius, dan bukan juga anti-sains. Dalam logika Naqib Al-Attas, Islamisasi ilmu adalah proses membebaskan ilmu dari asumsi-asumsi sekuler yang tersembunyi di dalamnya, lalu menatanya kembali berdasarkan konsep-konsep kunci Islam tentang manusia, jiwa, akal, realitas, tujuan hidup. Jadi ini bukan proyek yang kosmetik, yang karikatural. Ini proyek reorientasi epistemologis. Itulah mengapa pengaruh Al-Attas masuk ke pendidikan tinggi, ke kebijakan intelektual, ke bahasa, dan bahkan ke kebudayaan Melayu modern. Namun di sini juga muncul kritik. Seorang sarjana, Muhammad Faisal Musa, menunjukkan bahwa proyek Islamisasi ilmu di Malaysia tidak berhenti di ruang akademik ternyata, melainkan juga masuk ke arus utama negara. Dan dalam pembacaan kritis tertentu, ikut memperkuat konservatisme intelektual, serta kecenderungan eksklusif. Artinya, warisan Al-Attas besar, tapi juga diperebutkan, diperdebatkan, dikontestasikan. Namun hemat saya, warisan Al-Attas yang paling tahan lama justru bukan istilah Islamisasi ilmu itu sendiri, melainkan satu kata, adab. Dalam Aims and Objectives of Islamic Education, Al-Attas menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah menghasilkan good men, manusia yang baik, bukan sekedar tenaga kerja, bukan sekedar warga yang patuh, dan bukan sekedar individu yang kompetitif di dunia kerja. Tapi apa itu manusia yang baik?
dalam kerangka atas? Jawabannya adalah manusia yang beradab. Adab bukan sopan santun yang dangkal. Adab adalah kemampuan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Tuhan pada posisi ketuhanannya, wahyu pada otoritasnya, akal pada fungsi dan batasannya, ilmu pada hierarkinya, dan diri manusia pada tanggung jawab moralnya. Jadi tujuan pendidikan, hemat Al-Atas, bukan sekedar taklim, transformasi pengetahuan, atau bukan tadris, hanya pengajaran, tapi takdib, membentuk manusia yang beradab. Karena itu Al-Atas mengatakan krisis besar umat Islam sebenarnya adalah kehilangan adab. Dari situ lahir kekacauan ilmu, lahir kepemimpinan palsu, lahir ketidakadilan. Ini sangat tajam hemat saya, karena Al-Atas sedang berkata masalah umat bukan cuma kurang pintar. Masalahnya umat kehilangan tata susun moral intelektual untuk memahami ilmu secara benar. Jadi, kalau saya harus merumuskan posisi Al-Atas dengan singkat dan tajam, saya akan mengatakan begini. Al-Atas adalah pemikir Islam modern di Asia Tenggara yang paling sistematis dalam menjadikan desekularisasi ilmu sebagai jalan pembaruan peradaban. Dan kalau saya harus merumuskan warisan intelektualnya dalam satu kalimat lagi, maka warisan terbesar Al-Atas bukan hanya kritik atas Barat pada sekularisme, tetapi upayanya mengembangkan ilmu atau mengembalikan ilmu pada tauhid dan mengembalikan pendidikan kepada adab. Maka ketika Al-Atas wafat, yang hilang bukan sekedar seorang profesor. Yang hilang adalah satu generasi pemikir yang masih percaya bahwa kebangkitan umat harus dimulai dari kejernihan konsep. Bukan sekedar slogan, bukan gaduh opini publik, tetapi dari ilmu yang tertib, makna yang tepat, dan manusia yang beradab. Itulah sebabnya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mungkin telah pergi, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang ia tinggalkan masih terlalu besar untuk diabaikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.